Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 14-13. Kartu Trump. Gentle Snow menatap si Feng dengan bingung. Zero Wing telah memutuskan 5 anggota yang akan berpartisipasi dalam kompetisi peringkat. Mengubah perwakilan pada menit terakhir tidak mungkin dilakukan. Dia juga telah mempersiapkan mereka dengan senjata dan perlengkapan terbaik yang tersedia untuknya. Saat ini, bahkan peralatan paling inferior yang dipakai kelima pemain ini adalah peralatan emas gelap level 45. Zhao Yueru bahkan dilengkapi dengan peralatan set tier 1 untuk elementalis, sebagai tambahan dari peralatan tipe pertumbuhan epik. Senjata yang dipegang Zhao Yueru bahkan adalah staf epik. Dalam hal peralatan, Zhao Yueru pasti bisa menduduki peringkat teratas di antara mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi peringkat ini. Oleh karena itu, akan sangat sulit untuk meningkatkan lebih lanjut senjata dan perlengkapan perwakilan Zero Wing. Adapun teknik mereka, itu bukanlah sesuatu yang bisa diperbaiki dalam waktu singkat. Ini bukan tempat untuk membicarakan mereka. Mari kita pergi ke ruang yang ditentukan persekutuan kita dulu, kata si Feng sambil melirik sekilas ke sekeliling mereka. Saat ini, anggota dari berbagai guild besar sedang fokus pada mereka. Jelas bahwa persekutuan ini mulai berhati-hati terhadap Zero Wing dalam kompetisi ini. Gentle Snow mengangguk setuju dengan kata-kata si Feng. Si Feng saat ini terlalu mencolok. Dia juga tidak menyembunyikan auranya. Meskipun tidak mungkin untuk mengetahui level dan kualitas senjata dan peralatannya, dilihat dari kepadatan mana yang meningkat di sekitar si Feng, seorang ahli dapat dengan mudah mengatakan bahwa si Feng sangat kuat. Setelah si Feng dan yang lainnya memasuki arena bawah tanah, anggota dari berbagai persekutuan besar yang ditempatkan di luar arena untuk mengawasi lawan yang patut diperhatikan segera melaporkan kembali kepada atasan mereka. Sementara itu, lebih dari selusin orang saat ini duduk di dalam salah satu ruang VIP mewah arena bawah tanah. Bahkan pemain dengan level terendah di antara orang-orang ini adalah level 45, sedangkan yang tertinggi bahkan mencapai level 46. Peralatan Dark Gold yang mereka kenakan juga memiliki gaya, ini jelas merupakan peralatan yang diatur. Pada tahap permainan ini, bahkan persekutuan kelas 1 pun kesulitan mengumpulkan satu set peralatan set emas gelap level 45, namun sebenarnya ada 6 set di sini. Duduk di depan kelompok pemain ini adalah seorang pria dan seorang wanita. Kedua orang ini tidak lain adalah 9 naga kaisar dan hujan Phoenix. Meskipun keduanya adalah perwakilan dari pavilion naga Phoenix, mereka duduk di sisi ruangan yang berbeda, masing-masing memimpin sekelompok pendatang baru yang mereka kembangkan sendiri. Para pendatang baru dari masing-masing sisi juga menghadapi rekan-rekan mereka seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutan. Mereka tidak terlihat seperti anggota dari persekutuan yang sama. Untuk berbagai persekutuan besar, kompetisi peringkat yang diselenggarakan oleh Pavilion Rahasia adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk meningkatkan ketenaran mereka. Namun, bagi berbagai negara adidaya, kompetisi ini hanyalah hiburan. Bagaimanapun, bahkan tanpa melakukan publisitas, semua orang sudah akrab dengan persekutuan mereka. Oleh karena itu, selama setiap kompetisi peringkat, berbagai negara adidaya di domain God akan menurunkan pendatang baru mereka yang dibina secara internal alih-alih andalan mereka. Salah satu alasan untuk melakukannya adalah untuk memungkinkan para pendatang baru mendapatkan pengalaman bertempur. Alasan kedua adalah untuk memberitahu publik betapa kuatnya pendatang baru yang mereka asuh. Menarik, Black Flame Zero Wing juga datang. Bibir Nine Dragons Emperor sedikit melengkung ketika dia membaca laporan yang baru saja masuk. Dia benar-benar setuju dengan taruhan Crimson Castle. Sepertinya dia cukup percaya diri dengan anggota guildnya sendiri. Master Pavilion, haruskah kita menyediakan beberapa item epic lagi ke Crimson Castle? Martial Dragon berbisik. Tidak dibutuhkan. Pembantu dan item yang kami sediakan Crimson Castle sudah cukup untuk mengalahkan Zero Wing, kata Nine Dragons Emperor, menggelengkan kepalanya. Mencibir, dia melanjutkan, namun, beritahu yang lain untuk melawan anggota Zero Wing. Pastikan untuk memukul mereka. Biarkan para pemain kerajaan naga hitam tahu seperti apa guild Zero Wing itu. Petik 2. Dia benci Zero Wing sampai ke tulang. Jika bukan karena kemitraan Phoenix Rain diketahui oleh semua orang di Pavilion Naga Phoenix, yang mencegahnya untuk secara terbuka memobilisasi pasukan Pavilion melawan Sayap Nol untuk kedua kalinya, ia sudah lama menginjak-injak persekutuan cabang Sayap Nol.
Dia tidak akan membiarkan guild cabang bertahan sampai sekarang. Namun, selama Crimson Castle memenangkan taruhannya dan mengamankan kota kabut tersembunyi, hari-hari guild cabang Zero Wing akan dihitung. Hidden Fog Town tidak hanya memiliki vena mithril kecil tetapi juga terletak di Skyfog Valley, peta yang kaya akan sumber daya serta peta level 50 hingga level 70 yang paling penting di wilayah Lake Heart City. Selama Crimson Castle memperoleh Hidden Fog Town, ia akan memiliki kendali mutlak atas Skyfog Valley. Selain itu, beberapa guild Crimson Castle kelas 2 yang bersekutu dapat dengan mudah berkumpul di kota guild. Kemudian, selama anggota Zero Wing berani menginjakkan kaki ke Skyfog Valley, mereka tidak akan keluar hidup-hidup. Selanjutnya, tanpa sumber daya Skyfog Valley, perkembangan Zero Wing di Lake Heart City pasti akan melambat. Cepat atau lambat, Crimson Castle akan melampaui Zero Wing dan mengejarnya keluar dari Lake Heart City. Sementara itu, bahkan jika eselon atas dari Pavilion Naga Phoenix mengetahui tentang masalah ini, mereka tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu. Bagaimanapun, 9 naga kaisar tidak secara pribadi mengambil tindakan. Dimengerti, Martial Dragon mengangguk. Dia kemudian melanjutkan untuk membuat pengaturan yang diperlukan. Di dalam salah satu ruangan yang disiapkan pavilion rahasia untuk berbagai persekutuan yang diundang. Guild Leader, kompetisi akan segera dimulai. Hanya apa yang ingin Anda tunjukkan kepada kami? Zhao Yueru bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada titik ini, sudah mustahil bagi mereka untuk lebih meningkatkan kekuatan tempur mereka, kecuali mereka mengambil peralatan Aquaros dan para ahli puncak persekutuan lainnya. Namun, itu jelas tidak mungkin. Selain itu, Zhao Yueru tidak dapat memikirkan hal lain yang mungkin dapat meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu sesingkat itu. Pertama, makan ini, kata Si Feng sambil mengeluarkan buah cahaya bulan satu demi satu dari tasnya. Buah cahaya bulan adalah harta karun yang dia panen dari Dark Canyon. Saat dikonsumsi, itu akan secara permanen meningkatkan fisik pengguna sebesar 2%. Seorang pemain dapat mengkonsumsi maksimal 5 buah cahaya bulan, secara permanen meningkatkan fisik mereka sebesar 10%. Dia hanya memperoleh sedikit lebih dari 100 buah cahaya bulan dari Dark Canyon. Setelah membagikan beberapa ke Aquaros dan yang lainnya yang telah mencapai level 50, dia hanya memiliki 83 yang tersisa. Pemimpin persekutuan, bagaimana Anda bisa mendapatkan hal-hal ini? Kejutan memenuhi mata Gentle Snow saat dia membaca teks pengantar Moonlight Fruit. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang buah yang mampu meningkatkan fisik pemain secara permanen, apalagi yang terlihat. Buah seperti itu bisa dengan mudah dijual seharga ribuan emas. Namun demikian, Si Feng mengeluarkan 30 buah cahaya bulan, termasuk sebagian untuknya. Aku mendapatkannya dari tanah rahasia yang diangkut kues promosi untukku. Pastikan untuk tidak memberitahu siapapun tentang mereka. Si Feng tidak menyembunyikan asal-usul buah cahaya bulan, karena semua orang yang hadir adalah asisten terpercaya dari Gentle Snow. Apalagi dia juga akrab dengan kepribadian mereka. Di masa lalu, para ahli tingkat atas dari Ouroboros ini semuanya sangat terkenal di kerajaan bintang bulan. Selain Zhao Yueru, yang lainnya yang mengikuti kompetisi ranking kali ini adalah Fierce Snake, Windmill, Wildbone, dan Negative Life. Fierce Snake adalah berserker level 45 sementara Windmill adalah summoner level 45, keduanya mantan anggota 12 Penatua Agung Ouroboros. Adapun Wildbone, dia adalah prajurit perisai level 45 dan sebelumnya prajurit perisai peringkat ketiga Ouroboros. Terakhir, Negative Life adalah level 46 ranger. Dalam hal bakat, dia lebih rendah hanya dari Soaring Snake, pemimpin 12 Penatua Agung. Hanya saja, karena dia telah memasuki dunia game virtual lebih lambat dari Soaring Snake, standar bertarungnya lebih rendah dari Soaring Snake. Namun, setelah menerima berbagai sumber daya dari Zero Wing, standar tempurnya meningkat pesat. Saat ini, dia sudah hampir menyaingi angin kecil dalam hal standar pertempuran. Orang-orang ini telah tinggal di sisi salju lembut selama ini, jadi Si Feng tidak takut kata buah cahaya bulan akan bocor. Buah cahaya bulan ini luar biasa. Saya sudah bisa merasakan kekuatan tempur saya meningkat setidaknya 10%, Zhao Yueru berseru kaget setelah mengkonsumsi 5 buah cahaya bulan dan dengan hati-hati merasakan perubahan pada tubuhnya. Adapun orang lain, karena standar mereka yang kurang, kekuatan tempur mereka hanya meningkat 5% atau lebih. Baiklah, jangan terlalu bersemangat. Hanya peningkatan 10% pada fisik Anda tidak akan cukup untuk menutupi kesenjangan dalam teknik. Selanjutnya, kenakan ini,
kata Si Feng sambil mulai mengeluarkan item epik dari tasnya satu demi satu, menempatkan total 6 di atas meja. Sebagian dari item epik ini dijarah dari Heavens Burial, sedangkan sisanya berasal dari drop dan quest boss. Guild Leader, apakah kamu merampok perbendaharaan kerajaan? Mata Zhao Yueru membelalak ketika dia melihat item epik di atas meja. Yang lainnya juga tercengang dengan pemandangan ini. Meskipun mereka semua tahu bahwa fondasi Zero Wing luar biasa, mereka tidak pernah berpikir bahwa persekutuan masih bisa mengeluarkan begitu banyak item epik untuk mereka gunakan. Benar, Yueru, berapa banyak kecerdasan dan kekuatan yang kamu miliki saat ini? Si Feng bertanya. Kecerdasan saya ada di 1370. Adapun kekuatan saya, ada di 400, Zhao Yueru menyatakan dengan bangga. Atribut ini sangat tinggi untuk seorang elementalis di levelnya. Itu seharusnya sudah cukup, gumam Si Feng setelah beberapa perhitungan mental. Dia kemudian mulai mengambil batu permata atribut dan buku keterampilan untuk keterampilan pasif tingkat 1 yang meningkatkan atribut kekuatan pengguna. Pertama, lengkapi batu permata tingkat 3 ini. Setelah Anda selesai, kenakan Magic Devouring Charm dan Eye of Arnos. Petik 2. Zhao Yueru tidak bisa berkata-kata ketika dia mendengar komentar Si Feng bahwa atributnya hampir tidak cukup. Namun, dia masih dengan patuh melengkapi batu permata atribut dan 2 peralatan epik dan mempelajari keterampilan tingkat 1. Bagaimana kecerdasan dan kekuatan Anda sekarang? Si Feng bertanya. Kecerdasanku 1590, dan kekuatanku di 614, jawab Zhao Yueru, merasa sangat gembira. Baik, kemudian untuk sementara sisihkan stafmu dan gunakan yang ini untuk kompetisi, kata Si Feng sambil menyerahkan Frost Flame surat kepada Zhao Yueru. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 14:14. Ini adalah saat Zhao Yueru menatap staf dengan cahaya merah putih, kecantikannya memikatnya. Sebagai senjata legendaris terfragmentasi, Frost Flame surat memancarkan kekuatan yang sangat kuat saat itu muncul, membuat pemain biasa merasa sangat tidak nyaman. Mana di sekitarnya secara tidak sengaja mengalir menuju Frost Flame surat, dan itu langsung menjadi titik fokus ruangan. Pada saat ini, Zhao Yueru bukan satu-satunya yang menyadari betapa uniknya Frost Flame surat. Bahkan Gentle Snow dan yang lainnya menyadari fitur luar biasa senjata itu. Mungkinkah itu? Gentle Snow mengalami deja vu ketika dia melihat Frost Flame surat. Sebuah kemungkinan muncul di benaknya, tetapi dia dengan cepat membuang pikiran itu, menolak untuk percaya bahwa itu mungkin. Ketika Zhao Yueru menerima Frost Flame surat dan memeriksa panel atributnya, dia tertegun. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah senjata legendaris yang terfragmentasi. Zhao Yueru tidak bisa mempercayai matanya. Untuk mendapatkan satu item epik, persekutuan besar harus menginvestasikan sumber daya dan tenaga yang tak terhitung jumlahnya. Pada tahap permainan ini, persekutuan kelas 1 akan beruntung memiliki 7 atau 8 item epik. Bahkan berbagai negara adidaya memiliki sangat sedikit item epik. Namun, bahkan sekarang, tidak ada yang pernah mendengar tentang negara adidaya yang mendapatkan item legendaris terfragmentasi. Persekutuan kelas 1 dan di bawahnya hanya bisa berfantasi menggunakan barang-barang semacam itu. Namun, Si Feng baru saja menyerahkan staf legendaris terfragmentasi. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah Si Feng memiliki beberapa pendukung tersembunyi. Anda harus merahasiakan staf ini. Anda harus menyadari konsekuensinya jika orang lain mengetahui masalah ini, Si Feng membisikkan peringatan. Meskipun dia telah mengungkapkan Frost Flame surat, tidak sembarang pemain bisa memeriksanya. Hanya pengguna yang dapat memeriksa panel atributnya. Oleh karena itu, selain Zhao Yueru dan dirinya sendiri, tidak ada yang tahu bahwa Frost Flame surat adalah senjata legendaris terfragmentasi. Namun, karena Gentle Snow memiliki item legendaris terfragmentasi sendiri, kemungkinan besar dapat menebak identitas staf tersebut. Pemain lain, paling banyak, akan menganggap itu adalah senjata epik tingkat atas. Lagi pula, item legendaris terfragmentasi benar-benar terlalu langka. Bahkan setelah 10 tahun di domain lore, Shadow tidak pernah mendapatkan satu pun item legendaris terfragmentasi. Mehem, Zhao Yueru mengangguk dengan serius. Dia tidak pernah berharap Si Feng membiarkan dia menggunakan senjata yang begitu berharga. Dia tidak akan mengungkap rahasia persekutuan. Baiklah, sebelum Anda memasuki bidang kompetisi, gunakan perangkat serbaguna ini. Seberapa jauh Anda melangkah dalam kompetisi akan bergantung pada Anda. Si Feng kemudian mengeluarkan 10 perangkat serbaguna dan menyerahkannya kepada 5 perwakilan Zero Wing.
Setiap perangkat serbaguna bertahan 4 jam, 1 jam lebih lama dari durasi perangkat Titan. 2 perangkat serbaguna harus lebih dari cukup untuk bertahan hingga akhir kompetisi peringkat. Meskipun pemain tidak diizinkan untuk menggunakan Magic Scrolls dan item seperti Berserk Potions dan Frost Grenades di kompetisi peringkat pavilion rahasia, mereka dapat menggunakan yang lain. Arena skala besar arena bawah tanah di Kekaisaran Naga Hitam dapat menampung 100.000 orang. Saat ini, pemain mengisi ruang. Tempat tersebut bahkan lebih semarak daripada kompetisi di Dark Arena karena batasan kompetisi peringkat yang lebih rendah. Kali ini, Pavilion Rahasia telah mengundang semua persekutuan lokal kelas 2 ke atas. Para pemain terkenal dan tim petualang lokal telah menerima undangan juga. Tidak sulit untuk mengisi tempat terbesar di arena bawah tanah. Begitu banyak pemain yang berpartisipasi dalam kompetisi kali ini. Saya tahu, yang terakhir hanya menyertakan para pemain dari Kerajaan Naga Hitam, tapi kudengar bahwa beberapa negara adidaya telah mengirim pendatang baru mereka untuk mendapatkan pengalaman dalam kompetisi ini. Selain itu, para ahli terkenal dari kerajaan tetangga telah datang untuk ikut bersenang-senang. Pavilion Rahasia telah menggandakan jumlah slot resmi dalam kompetisi. Sekarang, total 6.400 orang bisa ambil bagian. Banyak dari 100 pemain teratas dari kompetisi sebelumnya kemungkinan besar akan kehilangan tempat. Hahaha, komandan dan wakil komandan tim petualang ratusan binatang kami pasti akan menempati peringkat di antara 200 teratas. Kami akan dapat menempati peringkat di antara 30 tim petualang teratas di Kekaisaran Naga Hitam. Petik 2. 200 teratas. Komandanmu hanya berada di peringkat ke-40 selama kompetisi terakhir. Dia akan beruntung bisa masuk 500 besar kali ini. Saya mendengar bahwa bahkan tim petualang FFF hanya bertujuan untuk memasukkan 2 orang ke 100 besar. Bagaimanapun, pendatang baru dari berbagai negara adidaya itu menakutkan. Selain itu, beberapa ratus tim petualang top dan terkenal dari kerajaan tetangga juga telah mengirim peserta. Betul sekali, jangan lupa kompetisi ini bukan hanya kontes antar tim petualang. Berbagai guild besar kerajaan Naga Hitam juga berpartisipasi. Pondasi persekutuan itu jauh lebih kuat daripada tim petualang. Seorang ahli tingkat atas dari persekutuan kelas 2 dapat dengan mudah menginjak-injak seorang ahli dari tim petualang terkenal. Hanya perwakilan dari tim petualang papan atas yang memiliki peluang untuk mengamankan posisi teratas dalam kompetisi ini. Petik 2. Penonton di tribun penonton terlibat dalam diskusi panas tentang kompetisi. Umumnya, mereka hanya menonton kompetisi berskala besar sebulan sekali. Itu adalah kompetisi standar tertinggi yang bisa diakses pemain biasa. Kebanyakan pemain biasa iri pada mereka yang bisa menonton kompetisi secara langsung. Namun, para pemain ini bahkan lebih cemburu pada para pemain di 30 ruang VIP. Dari ruangan ini, pemain dapat melihat 10 tahapan seolah-olah mereka berdiri di sampingnya. Perbedaan pengalaman duduk di ruang VIP versus duduk di tribun penonton ibarat perbedaan langit dan bumi. Sayangnya, jumlah kamar VIP yang tersedia terbatas. Setelah memprioritaskan kekuatan super, Pavilion Rahasia menyerahkan kamar-kamar ini kepada persekutuan kelas 1 dan 2 sebelum membagi sisanya di antara 5 tim petualang teratas di Kerajaan Naga Hitam. Semua orang hanya bisa melihat kamar ini dengan rasa iri. Saat para pemain mengobrol, Yuan Tixin, pembawa acara kompetisi peringkat ini, muncul di panggung utama. Segera, sorak-sorai meletus di seluruh tempat tersebut. Hadirin sekalian, saya menyambut Anda untuk menonton kompetisi peringkat bulanan Kerajaan Naga Hitam. Karena ada lebih banyak peserta kali ini, kami telah sedikit mengubah slot dan aturan kompetisi. Pertama, ada 6.400 peserta resmi bulan ini. Peserta ini akan dikategorikan menjadi 10 tahap. Setiap peserta akan bertarung dalam 30 pertandingan. Sistem akan secara acak menentukan kompetitor pertandingan ini. Setiap kemenangan akan memberikan 1 poin. Pada akhirnya, 100 peserta teratas dari setiap tahap akan melanjutkan ke tahap utama kompetisi. Selama fase utama, guild dan tim petualang yang berada di peringkat 3 teratas dari kategori masing-masing dalam hal kekuatan rata-rata akan menerima undangan ke lelang internal Secret Pavilion. Saya tidak akan terus menyia-nyiakan waktu semua orang, jadi biarkan kompetisi dimulai. Petik 2. Saat Yuan Tixin mengumumkan dimulainya kompetisi, penonton bersorak sekali lagi. Pada saat yang sama, berbagai peserta merasakan tekanan berat yang membebani mereka. Mereka tidak menyadari bahwa fase pertama saja akan menghilangkan 5.400 pemain. Setiap satu dari 6.400 peserta adalah seorang ahli, namun begitu banyak orang akan tersingkir begitu cepat.
Kompetisi ini akan jauh lebih kejam dari event sebelumnya yang hanya diikuti oleh 3.200 pemain. Setelah Yuan Tixin selesai berbicara, sistem mulai mendistribusikan 6.400 peserta secara acak menjadi 10 kelompok. Setiap kelompok memiliki 640 peserta. Namun, hanya 100 pemain yang akan melanjutkan ke fase terakhir. Berbagai guild dan peringkat tim petualang akan ditentukan berdasarkan hasil rata-rata mereka selama fase terakhir ini. Hahaha, Zero Win cukup beruntung. Kelima perwakilannya telah dipilih untuk 2 kelompok kematian kompetisi. Peringkat di antara 50 besar tidak akan menjadi masalah, belum lagi peringkat di antara 10 persekutuan teratas di Kerajaan Naga Hitam. Crimson Fox tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat sistem membuat daftar, mencibir ketika dia melirik ke ruang VIP di atasnya.